telah menyampaikan CV saya dengan sangat baik. Jadi, materi yang akan saya bawa hari ini adalah zat gizi antioksidan untuk pencegahan dan penanganan penyakit kanker payudara. Boleh next, Kak? Nah, jadi sebelumnya apa sih kanker payudara itu? Kanker payudara merupakan penyakit yang di mana sel-sel payudara abnormal tumbuh di luar kendali yang kemudian membentuk tumor. Nah, jika dibiarkan, tumor tersebut dapat menyebar ke seluruh tubuh dan berakibat fatal. Nah, dalam kasus kanker payudara ini terdapat 99% terjadi pada wanita dan sisanya dapat terjadi pada pria. Nah, jadi kanker payudara ini tidak hanya bisa terjadi pada wanita saja, teman-teman. Jadi pada pria pun bisa terjadi walaupun dengan skala yang kecil. Nah, lalu menurut WHO, kanker payudara ini merupakan kanker yang paling umum secara global. Juga kanker payudara ini merupakan penyebab kematian tertinggi kedua dalam penyakit kanker. Sekitar setengah dari kanker payudara terjadi pada wanita yang berusia di atas 40 tahun. Nah, salah satu penyebab terjadinya kanker payudara itu karena adanya riwayat keluarga. Jadi, buat teman-teman yang punya keluarga yang memiliki riwayat kanker payudara, mungkin beresiko lebih besar untuk terjadinya kanker payudara kembali. Boleh next, Kak? Nah, jadi apa sih penyebab-penyebab dan resiko dari kanker payudara itu? Kanker payudara ini biasa terjadi pada wanita pasca menopause, juga didukung oleh kebiasaan buruk seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol berlebih, dan obesitas. Nah, eh, kenapa sih bisa terjadi pada wanita yang pasca menopause? Karena hormonal yang terkait dengan usia lanjut ini menjadi faktor pendukung untuk berkembangnya kanker payudara yang kemudian akan meningkat semakin tajam pada usia 70 tahun. Nah, kemudian terdapat boleh next dulu, Kak. Nah, kemudian di sini terdapat makanan-makanan pendukung yang dapat membantu menjaga keseimbangan hormon. Nah, contohnya mungkin teman-teman bisa dibaca atau di-screenshot aja ya. Mungkin saya akan mengambil satu contoh, yaitu ada jenis makanan apel, wortel, dan beri-berian yang memiliki zat aktif flavonoid, yang dimana flavonoid itu sendiri memiliki zat antioksidan juga ya, teman-teman. Boleh next, Kak? Nah, jadi di sini ada Sadari. Apa sih Sadari itu? Sadari ini merupakan pemeriksaan payudara mandiri yang digunakan untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, deteksi dini kanker payudara ini bisa dilakukan di rumah ya oleh teman-teman. Mungkin bisa dengan melihat cermin yang bisa dilakukan setelah mandi. Nah, apa sih gejala yang akan terlihat bila teman-teman memiliki kanker payudara ini? Mungkin ada benjolan atau penebalan pada payudara yang seringkali terasa tanpa sakit, lalu ada perubahan ukuran, bentuk, atau penampilan payudara yang berbeda. Juga ada cairan tidak normal atau berdarah dari puting susu teman-teman. Jika terdapat benjolan payudara yang tidak normal, sebaiknya segera mencari perawatan medis atau langsung bertemu dengan dokter ya teman-teman, karena biasanya benjolan tersebut itu tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi lebih baik pengecekan dini terlebih dahulu karena kanker payudara ini akan bisa lebih mudah diobati apabila teman-teman melakukan pemeriksaan sejak awal-awal terjadinya kanker payudara. Boleh next, Kak? Nah, jadi apa sih pengobatan-pengobatan kanker payudara yang bisa kita lakukan? Jadi ada beberapa metode yang dapat membantu pengobatan kanker payudara, seperti metode-metode pengobatan umum. Contohnya seperti operasi yang untuk mengangkat tumor payudara, lalu ada terapi radiasi untuk mengurangi resiko kanker payudara kembali dan pada jaringan sekitarnya. Lalu ada obat-obatan untuk membunuh sel kanker dan mencegah penyebaran seperti terapi hormonal, kemoterapi, dan terapi biologis yang ditargetkan. Nah, perawatan untuk kanker payudara ini lebih efektif ya bila dilakukan atau ditoleransi ketika dimulai lebih awal dan dapat lebih mudah diselesaikan. Nah, jadi
Setelah pengobatan-pengobatan itu, dari pengobatan dini seperti memperbaiki gaya hidup dapat meningkatkan efektivitas dan memperpanjang kualitas hidup dari para pasien kanker payudara. Boleh next, Kak? Nah, jadi apakah CA mamai atau kanker payudara ini termasuk penyakit degeneratif? Jadi sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah mengikuti webinar series kita dari awal sudah mengetahui ya apa itu penyakit degeneratif. Namun di sini saya akan mengulas kembali secara singkat apa itu penyakit degeneratif. Biasanya penyakit degeneratif ini terjadi karena penuaan, yang dimana penuaan itu adalah tahap alami dalam kehidupan. Pada tingkat biologis, tubuh cenderung mengalami dan mengakumulasikan perubahan seiring berjalannya waktu. Dan perubahan ini biasanya bersifat degeneratif, yang dimana tubuh akan kehilangan kondisi terbaiknya, terutama dalam hal kecepatan, efisiensi, dan perbaikan. Nah, di sini ternyata kanker ini merupakan salah satu penyakit degeneratif, yang dimana penyakit inflamasi kronis yang dapat diperburuk juga oleh kondisi dengan adanya proses degeneratif. Pada kasus kanker payudara ini, tumbuhan kanker akan mempengaruhi fungsi sel-sel yang berdekatan. Namun, kemampuan sel yang mengalami proses aging atau alami akan kesulitan menjaga fungsi fisiologis, sehingga akan lebih mudah mengalami pertumbuhan sel ganas dan pembelahan sel yang tidak terkontrol yang dapat bersifat invasif atau metastatis. Boleh next, Kak? Nah, jadi bisa terdapat pada lansia. Juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa wanita lansia, khususnya pada lansia yang sudah mengalami menopause, lebih rentan terkena kanker payudara. Hal ini disebabkan oleh faktor genetik dan kebiasaan gaya hidup yang seperti tadi saya bicarakan. Juga semakin bertambahnya usia dapat menyebabkan estrogen dan progesteron itu menurun. Nah, dapat pula terjadi karena adanya mutasi genetik mutasi genetik tertentu dengan penetrasi tinggi secara signifikan juga dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Nah, mutasi pada gen ini biasanya ada mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 adalah yang paling umum terjadi. Nah, kedua gen ini menghasilkan protein yang berperan dalam memperbaiki DNA yang rusak sehingga mencegah terjadinya mutasi yang berpotensi menyebabkan kanker. Nah, jika salah satu dari gen ini mengalami mutasi, maka proses perbaikan DNA ini dapat terganggu yang akhirnya meningkatkan resiko kanker, terutama kanker payudara dan kanker ovarium. Nah, sebetulnya ada beberapa mutasi gen lain, namun saya hanya berfokus pada dua mutasi yang terjadi ini, yaitu yang BRCA1 yang terkait dengan keganasan dan BRCA2 yang terkait dengan hormon. Nah, karena hormon ini terkait dengan penuaan wanita, sehingga ketika ada mutasi pada ekspresi gen BRCA2, ditambah dengan penuaan yang sudah terjadinya menopause pada wanita, maka prevalensi intensitas terjadinya kanker payudara akan meningkat terutama pada wanita yang sudah mengalami pramenopause dan menopause. Namun tidak secara langsung mengakibatkan mutasi. Jadi ini lebih ke mengarah pada seseorang yang tadi memiliki keturunan kanker payudara. Boleh next, Kak? Nah, jadi apakah resiko sarkopenia ini dapat terjadi pada penderita kanker payudara? Jadi sebelumnya, sarkopenia atau menurunnya massa otot dan kekuatan otot sering kali terjadi pada pasien kanker payudara yang berusia di atas 60 tahun. Saat menjadi tua, penurunan otot bisa semakin buruk akibat pengobatan kanker seperti kemoterapi, terapi hormonal, dan radioterapi. Meskipun lebih jarang, orang dewasa muda hingga usia parubaya sekitar umur 40 sampai 60 tahun bisa terkena sarkopenia, terutama jika mereka memiliki faktor resiko seperti gizi buruk atau peradangan kronis. Nah, sarkopenia ini dapat terjadi pada berbagai tahap penyakit, terutama pada pasien kanker dalam stadium 3 dan stadium 4 yang mendapatkan kemoterapi intensif. Terapi dosis tinggi dan pengobatan penghambat hormon bisa membuat tubuh kehilangan massa otot yang lebih cepat karena bisa mengurangi nafsu makan dan metabolisme otot.
Nah, terdapat juga penelitian yang membahas bahwa terdapat beberapa resiko bagi penderita kanker payudara akan mengalami sarkopenia. Boleh next, Kak? Nah, resiko bila seorang pasien yang mengalami kanker payudara itu lalu akan mengalami sarkopenia. Nah, secara keseluruhan seperti yang sudah tadi saya bicarakan, sarkopenia ini tidak hanya berarti kehilangan ototnya saja, tetapi juga bisa menjadi faktor dan memperburuk perkembangan penyakit pada pasien kanker payudara, terutama yang sedang menjalani kemoterapi atau terapi intensif. Nah, beberapa resiko yang dapat terjadi bila pasien yang mempunyai penyakit kanker payudara mengalami sarkopenia, yaitu yang pertama ada risiko kematian yang lebih tinggi, yang dimana pasien kanker payudara dengan sarkopenia memiliki risiko kematian 33% lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tanpa sarkopenia. Nah, sarkopenia ini akan memperburuk prognosis keseluruhan pasien kanker payudara. Lalu yang kedua ada resiko progresi atau kekambuhan, yang dimana sarkopenia meningkatkan risiko progresi atau kekambuhan kanker sebesar 29%. Nah, pasien dengan sarkopenia ini lebih rentan terhadap perkembangan atau kekambuhan penyakit setelah terapi. Lalu yang ketiga ada resiko efek samping kemoterapi yang lebih tinggi, yang dimana pasien dengan sarkopenia lebih beresiko mengalami efek samping berat pada tingkat 3 dan 4 dari kemoterapi atau terapi lainnya. Lalu yang keempat, ada penurunan kualitas hidup, yang dimana sarkopenia ini dapat menyebabkan penurunan fungsi fisik dan kekuatan otot yang dapat mengurangi kemandirian pasien dalam beraktivitas sehari-hari, yang dapat meningkatkan resiko infeksi dan masalah kesehatan lainnya pada pasien. Lalu yang terakhir, ada ketidakseimbangan nutrisi dan inflamasi kesehatan. Sarkopenia sering disertai dengan ketidakseimbangan nutrisi dan inflamasi kronis yang dapat memperburuk kondisi fisik pasien kanker payudara. Nah, inflamasi sistemik pada sarkopenia dapat menghambat tubuh dalam melawan kanker dan meningkatkan risiko komplikasi tambahan. Boleh next? Nah, kemudian kita akan masuk kepada antioksidan. Jadi sebelumnya ini antioksidan ini apa sih? Antioksidan merupakan senyawa yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan oleh radikal bebas ini dapat menyebabkan kanker, termasuk kanker payudara. Nah, maka antioksidan akan sangat penting dalam mencegah dan pengobatan kanker karena kemampuannya yang dapat memperlambat dan menghambat pertumbuhan sel kanker dengan menurunkan tingkat stres oksidatif dalam tubuh. Antioksidan juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya sarkopenia pada penderita kanker lanjut usia. Boleh next? Nah, di sini ada beberapa sumber seperti sumber alami dan suplemen dari antioksidan. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya, ada seperti beri-berian yang mengandung vitamin C, antosianin, dan flavonoid. Nah, lalu ada juga sayuran-sayuran hijau yang mengandung karotenoid dan glutathione. Itu termasuk ke dalam sumber-sumber antioksidan. Juga ada juga teh hijau yang mengandung polifenol yang merupakan antioksidan juga. Lalu ada suplemen-suplemen yang biasa dipakai atau eh, yang paling umum diperjualbelikan gitu. Ada suplemen seperti suplemen vitamin C, lalu ada suplemen dalam bentuk alfa tocopherol atau vitamin E, juga ada resveratrol, lalu ada koenzim Q10. Boleh next, Kak? Nah, jadi ternyata terdapat kelebihan-kelebihan juga kekurangan pada antioksidan ini. Nah, kelebihan antioksidan ini yang pertama itu dari produk alami seperti fenolik, flavonoid, dan karotenoid ini efektif dalam mengurangi resiko kanker karena bisa melawan kerusakan genetik. Nah, ketidakseimbangan redoks dan stres seluler. Bahan alami juga memiliki potensi sebagai agen terapeutik dalam kanker payudara. Nah, contohnya ini ada bahan alami seperti vitamin C dan vitamin E
yang memiliki efek protektif terhadap sel-sel otot, juga dapat mendukung regenerasi dan fungsi mitokondria yang esensial untuk kesehatan otot. Nah, antioksidan dari makanan alami juga biasanya lebih mudah diserap oleh tubuh karena ada komponen bioaktif lain yang membantu penyerapan dan efektivitasnya. Lalu untuk kelebihan dari suplemen itu, bahwa penggunaan suplemen pada terapi kanker dapat membantu mengurangi efek samping seperti kelelahan, mual, nyeri, dan kerusakan jaringan sehat karena radikal bebas. Hal ini dapat membantu para pasien merawat kualitas hidup mereka agar lebih baik supaya mereka dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman. The next. Nah, selain ada kelebihan-kelebihan, ternyata ada kekurangan juga yang dapat terjadi pada antioksidan ini. Yang pertama itu pada makanan alami itu kekurangannya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak karena untuk mendukung efektivitas yang lebih baik. Lalu memastikan pengolahan makanannya juga. Contohnya seperti makanan yang mengandung vitamin C ini bila diolah dengan dimasak dengan suhu yang terlalu panas, kandungan vitamin C-nya akan berkurang. Juga kita harus memastikan kualitas dari makanan tersebut itu baik apa tidak. Lalu untuk kekurangan dalam suplementasi itu merupakan salah satunya terganggunya efektivitas terapi kanker seperti kemoterapi dan radiasi. Juga dapat terjadi resiko pendarahan yang meningkat saat mengonsumsi dosis tinggi vitamin E. Boleh next. Nah, jadi mana sih yang lebih baik antara suplementasi dan sumber alami? Dari kedua jenis antioksidan, baik yang alami maupun dari suplemen ini, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meski begitu, lebih disarankan teman-teman untuk memilih sumber makanan yang alami karena cenderung memiliki efek samping yang lebih sedikit dan menyediakan nutrisi tambahan dari komponen makanan lainnya. Nah, suplemen dapat membantu dalam pengobatan, tetapi harus digunakan dengan bijaksana dan atas pengawasan dokter. Karenanya, cara terbaik untuk mencegah dan mengobati penyakit, termasuk penyakit kanker, adalah dengan memperhatikan asupan makanan yang kaya antioksidan dan mempertimbangkan suplemen jika diperlukan. Nah, jadi di sini saya sudah sedikit memberikan meal plan untuk mencegah dan membantu dalam penyakit kanker payudara agar tidak berisiko sarkopenia. Teman-teman bisa mungkin melihat menu-menunya di sini. Jadi saya mengambil penyakit kanker payudara ini agar tidak beresiko sarkopenia, disarankan untuk memakan 5 porsi buah dan sayuran. Nah, kenapa di sini saya hanya menyantumkan buah-buahan utuh di selingan pertama saja? Karena tadi eh, orang-orang dengan penyakit kanker payudara mungkin akan kehilangan nafsu makan. Makanya saya menyantumkan jus buah dan smoothie-smoothie agar lebih mudah dicerna juga. Boleh next, Kak? Nah, jadi kesimpulannya, kanker payudara ini sebagai penyakit degeneratif bisa dicegah dan ditangani lebih efektif dengan konsumsi antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat menyebabkan mutasi dan kanker. Sumber antioksidan alami seperti buah beri, sayuran hijau, dan teh hijau lebih mudah diserap tubuh dan rendah efek samping dibandingkan suplemen. Suplemen antioksidan dapat membantu melawan efek samping terapi kanker seperti kemoterapi, tetapi harus tetap diawasi karena bisa mengganggu efektivitas dari terapi tersebut. Nah, kombinasi pola makan sehat dan penggunaan suplemen yang bijak di bawah pengawasan medis merupakan pendekatan terbaik untuk mencegah dan mengelola kanker payudara. Ini merupakan referensi-referensi yang saya ambil untuk materi hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Syifa atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya, teman-teman. Nah, untuk kakak dan teman-teman semua, jika ada pertanyaan, mohon untuk ditampung terlebih dahulu ya, karena sesi tanya jawab akan dilakukan setelah ketiga pemateri kita selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Fernando. Sedikit
Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Dias memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada kakak Sarah yang telah membacakan CV saya dengan baik. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari pembicara satu yang membahas mengenai sarkopenia yang dapat berpotensi terjadi pada kanker payudara. Nah, di sini saya akan memberikan materi mengenai asupan protein dan massa otot pada lansia dengan strategi untuk mencegah sarkopenia. Boleh next? Nah, sarkopenia tersendiri adalah kondisi penurunan massa otot, rangka, dan kekuatan otot yang berkembang seiringnya bertambahnya usia. Kondisi ini pertama kali dijelaskan oleh Evan dan Campbell, yang kemudian diadopsi oleh Irwin Rosberg untuk menggambarkan atrofi otot pada lansia. Untuk penurunan massa otot ini berdampak serius karena dapat meningkatkan risiko jatuh, kesulitan dalam melakukan aktivitas harian, dan bahkan meningkatkan risiko kematian pada populasi lanjut usia. Menurut WHO, jumlah lansia berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat dari 524 juta jiwa pada tahun 2010 akan menjadi 1,5 miliar jiwa pada tahun 2050 dengan pertumbuhan terbesar terjadi di negara berkembang. Di Indonesia tersendiri, prevalensi sarkopenia di kalangan lansia cukup signifikan dengan angka sekitar 9-40%. Rata-rata konsumsi protein masyarakat menjadi perhatian karena terutama bagi lansia yang rentan terhadap sarkopenia. Menurut rekomendasi Kementerian Kesehatan Indonesia dalam Permenkes nomor 28 tahun 2019, angka kecukupan protein adalah 57 gram per hari yang diperlukan untuk menjaga kesehatan otot dan mengurangi risiko kondisi degeneratif ini. Namun terdapat penelitian juga yang menunjukkan bahwa asupan protein saja mungkin tidak cukup efektif dalam mencegah sarkopenia tanpa didukungnya aktivitas fisik yang memadai. Dengan hal itu, menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman yang mendalam dan strategi yang pencegahan efektif untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di populasi lansia di seluruh dunia. Lalu masuk ke faktor-faktor penyebab sarkopenia, yang dimana sarkopenia terjadi melalui proses multifaktorial yang mencakup beberapa faktor, termasuk peningkatan inflamasi, penurunan aktivitas fisik, perubahan hormonal, dan asupan protein yang tidak mencukupi. Dengan defisiensi nutrisi khususnya protein, dapat memperburuk kondisi ini karena berpotensi sebagai sintetis dan pemeliharaan massa otot. Di sisi lain juga gaya hidup yang tidak banyak bergerak, serta disfungsi neuromuskular, akibat penuaan juga berkontribusi signifikan terhadap perkembangan sarkopenia. Oleh karena itu, dukungan nutrisi yang cukup dan aktivitas fisik yang tepat menjadi dua pilar utama dalam upaya pencegahan dalam pengolahan sarkopenia. Boleh next? Lalu patofisiologi sarkopenia, yang dimana berkaitan mengenai penurunan massa dan kekuatan otot yang terkait dengan penuaan, yang mulai terlihat setelah usia 40 tahun dengan penurunan sekitar 8% per dekade, akan meningkat dengan 15% setelah usia 70 tahun. Faktor pemicunya meliputi peradangan, resistensi anabolik, dan kurangnya asupan protein serta aktivitas fisik. Di tingkat molekuler, peningkatan ekstra asam amino panklik mengurangi sintetis protein otot, dan kondisi seperti rawat inap pada lansia dapat memperparah penurunan massa otot hingga 1 kg dalam 3 hari. Pengatur negatif seperti myostatin dan aktifin juga mempercepat kehilangan massa otot. Karena di sini untuk mengatasi hal ini, asupan protein yang memadai dan aktivitas fisik dan suplemen vitamin D sangat penting bagi lansia. Pada faktor patofisiologi ini juga kita sebagai ahli gizi dapat men-screening bagaimana caranya melakukan pencegahan sarkopenia ini dengan menggunakan SARVI atau alat screening dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dimana proses utamanya dengan penilaian klinis awal untuk mendeteksi dugaan sarkopenia. Boleh next?
yang dimana untuk pendeteksian sarkopenia ini akan dimulai menggunakan screening, yang dimana yang tadi saya sudah jelaskan menggunakan SARPI atau penilaian klinis dengan alat sederhana berupa pertanyaan tentang kekuatan otot, kemampuan berjalan, berdiri dari kursi, naik tangga, dan riwayat jatuh. Jika hasilnya positif, sebagai ahli gizi atau tenaga kesehatan lainnya bisa mengukur BIA atau DEXA untuk mengukur presentasi otot. Namun jika hasilnya negatif, maka diperlukan screening ulang pada pertemuan selanjutnya, seperti pertemuan MONEP yang mungkin saja dilakukan oleh bantuan teman-teman perawat atau tenaga medis lainnya. Lalu masuk ke penilaian. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tahapan pada asesmen atau penilaian ini. Yang di mana di tahap ini penilaian dapat menilai dengan kekuatan otot yang menggunakan test grip strength atau kekuatan genggaman. Dan chest stand test atau berdiri dari kursi, yang di mana kekuatan genggaman dianggap rendah apabila kurang dari 26 sampai 30 kg untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan kurang dari 16 sampai 20 kg. Nah, untuk waktu tes stand tersendiri yaitu sekitar 13 detik pada perempuan dan untuk pada laki-laki sekitar 15 detik. Nah, jika kekuatan otot normal, maka pasien mengalami sarkopenia dan disarankan untuk screening ulang di kemudian hari. Jika kekuatan otot rendah, maka kondisi pasien akan dianggap sarkopenia probable atau kemungkinan sarkopenia. Dalam praktik klinis ini, diagnosis sarkopenia yang kemungkinan ini sudah cukup untuk memulai evaluasi lebih lanjut mengenai penyebab dan mulainya intervensi. Next. Lalu masuk ke konfirmasi. Untuk mengonfirmasi adanya sarkopenia, dilakukan pengukuran kuantitas dan kualitas otot. Metode yang bisa digunakannya bisa meliputi DXA atau Dual Energy X-ray Absorptiometry, yang dimana di sini mengukur massa otot skeletal apendikular. Lalu bisa menggunakan BIA atau Bioelectrical Independence Analysis, yang dimana di sini juga mengukur massa kelompok otot yang spesifik dengan menggunakan pemeriksaan termografi. Nah, untuk massa otot yang rendah menurut BIA ini adalah kurang dari 8,87 kg untuk laki-laki dan untuk perempuan di 6,42 kg. Lalu dari hasil pengukuran tersebut, hasil dari kuantitas dan atau kualitas otot yang normal, maka sarkopenia bisa dikonfirmasi jika hasilnya memang menunjukkan bahwa terdeteksi bahwa adanya sarkopenia. Nah, dari situ sebagai nakes atau tenaga kerja kesehatan lainnya, yang pertama kita harus melakukan pengukuran massa ototnya. Nah, sebagai ahli gizi boleh nggak untuk mengukur pengukuran massa otot? Bisa saja pakai bioimpedance, yaitu teman-teman bisa mengetahui bagaimana presentasi lemak dan juga ototnya. Yang dimana masa presentasi lemak tubuh wanita dan pria di atas 60 tahun sekitar 25% sampai 31% untuk perempuan dan untuk pria di sekitar 18 sampai 25% untuk presentasi lemaknya. Sedangkan untuk massa otot normalnya untuk pria dan wanita di atas 65 tahun yaitu untuk pria di sekitar 31%, sedangkan untuk perempuan kurang dari 26%. Nah, ketika misalnya pasien tersebut ototnya kurang, lemaknya pun kurang, maka dipastikan bahwa sebagai ahli gizi harus betul-betul memperhatikan menu makanannya, yang dimana harus memenuhi mengenai protein yang cukup, yang untuk membantu meningkatkan massa ototnya. Lalu masuk ke tingkat keparahan atau severity, yang dimana
Setelah sarkopenia dikonfirmasi, langkah terakhir adalah menilai tingkat keparahan kondisi tersebut dengan mengevaluasi physical performa atau kinerja fisik pada pasien yang meliputi kecepatan berjalan dan skor physical performance battery yang dites dengan berjalan 400 meter yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan daya tahan dalam berjalan. Pada tes ini, pasien diminta untuk menyelesaikan 20 putaran atau juga bisa 1 kali putaran dengan jarak 20 meter dengan secepat mungkin. Pasien diperbolehkan juga untuk istirahat maksimal 2 kali selama pemeriksaan. Ketidakmampuan menyelesaikan tes atau menyelesaikan lebih dari 6 menit menandakan performa fisik buruk jika kinerja fisiknya rendah. Maka pasien didiagnosis sebagai sarkopenia berat. Next. Lalu bagaimana nih kalau misalkan pasien tersebut sudah memiliki komplikasi, misalnya dengan gagal ginjal, gitu ya. Nah, proteinnya kan nggak bisa ditingkatin lagi, cuman pasien tersebut mengalami sarkopenia. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang pertama adalah dengan pemilihan prioritas yang mana yang paling membahayakan dalam hidupnya. Kalau misalkan kita menambah protein yang membahayakan hidupnya, maka kita tidak boleh perlu menambahkan protein sebanyak-banyaknya, tapi secukupnya saja sesuai dengan anjuran yang telah ditentukan. Namun, pemberian asam amino esensial misalkan menggunakan formula seperti Pepsisol misalnya atau Nefirsol tergantung penyakitnya. Di situ sebagai peran sebagai ahli gizi menentukan yang mana prioritas yang penting dalam menu makanannya. Lalu masuk ke pencegahan sarkopenia yang dimana pencegahan ini dapat diatasi dengan peningkatan asupan protein yang merupakan salah satu intervensi utama untuk mencegah sarkopenia pada lansia dengan rekomendasi konsumsi sebesar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per harinya. Protein berkolesterol tinggi juga seperti protein whey yang kaya akan asam amino esensial dan leusin sangat penting untuk mendukung sintetis pada otot. Dengan konsumsi sekitar 25 gram protein per makan, minimal 2 kali sehari, efektif dalam memberikan stimulus anabolik pada otot. Lalu selain itu juga suplementasi seperti leusin juga disarankan karena leusin merupakan asam amino yang mampu merangsang sintetis protein otot. Bagi lansia, konsumsi leusin sebanyak 2,5 sampai 2,8 gram per makanan dapat meningkatkan respon anabolik otot ketika dikonsumsi bersama makanan utama yang membantu mempertahankan massa otot yang lebih efektif. Lalu asupan vitamin D juga memiliki peran penting dalam mendukung fungsi otot dan mencegah kelemahan. Lansia dengan kadar vitamin D rendah disarankan untuk mengonsumsi suplemen vitamin D minimal 800 IU per hari guna menjaga kesehatan otot dan mengurangi resiko kehilangan massa otot. Selain itu, asam amino omega 3 juga asam lemak omega 3 juga bermanfaat dalam menjaga sarkopenia, terutama dengan dosis kurang lebih dari 500 mg per hari yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung metabolisme otot. Boleh, Rex? Lalu ada asupan protein pada lansia, yang dimana pentingnya asupan protein pada lansia di sini. Asupan protein untuk mendukung sintetis otot yang menurun seiringnya bertambah usia karena resistensi anabolik. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa konsumsi protein sekitar 1 sampai 1,5 gram per berat badan. Lalu manfaatnya adalah untuk meningkatkan sintetis otot dan mempertahankan massa serta fungsi otot. Di sini juga membantu menjaga keseimbangan protein tubuh. Pentingnya juga untuk mencegah degradasi otot yang berlebih. Lalu, belum?
Boleh? Nah, lalu ada kombinasi protein dan latihan, yang dimana kombinasi asupan protein dan latihan ketahanan efektif merangsang sintetis protein otot, yang disarankan menggunakan jenis protein yang berkualitas tinggi, yang kaya akan leusin untuk hasil yang maksimal. Next. Lalu untuk strategi nutrisi untuk mencegah sarkopenia, sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Cipa mengenai strategi nutrisi untuk mencegah sarkopenia. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai strategi nutrisi untuk mencegah sarkopenia, yang dimana konsumsi protein yang berkualitas, lansia disarankan mengonsumsi makanan tinggi protein yang mudah dicerna untuk membantu memperlambat degradasi massa otot. Nah, lalu ada pemasukan juga vitamin D, yang dimana vitamin D ini yang saya sudah jelaskan untuk kesehatan tulang dan otot, karena memastikan asupan vitamin D juga mencukupi melalui makanan atau suplemen. Lalu antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E dan selenium membantu mengurangi peradangan yang berhubungan dengan penuaan dan kerusakan otot. Boleh next? Lalu sekarang adalah aktivitas fisik untuk mempertahankan massa otot. Nah, untuk aktivitas fisik untuk mempertahankan massa otot, ada di mana kita inaktivitas fisik dan penyakit. Yang di mana faktor ini faktor utama dalam penurunan fungsi dan massa otot pada lansia. Lalu ada olahraga resisten aerobik, yang di mana di sini efektif karena dalam meningkatkan kekuatan dan fungsi fisik. Yang di mana rekomendasi olahraga progresif dengan tipe resisten atau VRT sangat direkomendasikan. Lalu latihan PRT seperti kita berolahraga dengan fokus pada latihan kekuatan dengan intensitas beban yang meningkat secara bertahap, yang bertujuan memperkuat dan meningkatkan massa otot dan dengan memberikan stimulus adaptasi pada otot. Yang dimana di sini juga bermanfaat dalam strategi terapi lini pertama dalam pencegahan dan penanganan sarkopenia, yang efektif dalam mengurangi komplikasi lainnya. Namun di sini juga ada kendala dalam implementasi PRT ini. Nah, pada kendala ini yaitu yang dimana tantangan pada komunitas lansia karena kurangnya ahli terapi terlatih dalam peralatan khusus. Nah, sebetulnya di dalam kasus ini, teman-teman yang fisioterapi berperan penting dalam kendala untuk mengatasi implementasi PRT ini. Lalu next. Lalu masuk ke strategi gaya hidup untuk mendukung kesehatan otot. Nah, untuk strategi gaya hidup untuk mendukung kesehatan otot ini bisa melakukan dengan latihan fisik teratur. Nah, contohnya seperti angkat beban, peregangan, ataupun bisa melakukan jogging. Nah, lalu dengan nutrisi seimbang dengan memastikan asupan protein berkualitas tinggi, juga mengonsumsi beberapa suplemen seperti mengandungnya asam amino, leusin, dan L-karatin. Lalu ada pengolahan berat badan, yang dimana harus menjaga berat badan ideal dan menghindari obesitas. Dengan menjaga berat badan ideal dan menghindari obesitas ini juga mencegah dalam mekanisme inflamasi dan resistensi insulin yang dapat memperburuk sarkopenia. Lalu ada juga pola makan sehat dan nutrisi tambahan. Dengan asupan vitamin D, asam lemak omega 3, dan antioksidan juga dapat memastikan bahwa dari hal tersebut dapat mendukung kesehatan otot pada lansia. Lalu adanya kombinasi pendekatan holistik, yaitu ketika kombinasi latihan fisik teratur dengan pola makan yang sehat dan asupan nutrisi yang cukup. Dengan kombinasi ini, secara efektif dapat menjaga kesehatan otot dan mencegah perkembangannya sarkopenia pada lansia. Oke, langsung next. Jadi untuk kesimpulannya, dengan memenuhi asupan protein dan aktivitas fisik yang teratur, lansia dapat menjaga massa otot serta kualitas hidup yang optimal. Strategi nutrisi dan aktivitas fisik untuk mencegah sarkopenia pada lansia yang ditandai dengan penurunan massa otot dan kekuatan otot
merekomendasikan peningkatan asupan protein yang berkualitas, serta suplementasi asam amino, esensial, dan vitamin D juga. Lansia disarankan mengonsumsi sekitar 1 sampai 1,5 gram protein per kilogram per berat badan per harinya dengan mengkombinasikan latihan ketahanan dan aerobik terutama PRT untuk mempertahankan dan memperkuat massa otot. Pengelolaan gaya hidup seperti menjaga berat badan ideal dan pola makan kaya antioksidan dan omega 3 sangat penting untuk mengurangi resiko sarkopenia. Dengan pendekatan terpadu antara nutrisi, aktivitas fisik, dan pengaturan pola makan untuk kesehatan otot lansia dapat terjaga dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Boleh next. Lalu ini referensi saya mengenai materi yang saya ambil tadi. Mungkin sekian materi dari saya. Mungkin saya akan kembalikan kepada MC selaku MC dan semuanya. Terima kasih. Oke, baik Kak Dias. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik pada hari ini. Nah, gimana nih kakak dan teman-teman? Bertambah bukan pengetahuan kita tentang sarkopenia dan kanker payudara? Nah, untuk lebih detailnya, kita akan lanjutkan ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Ibu Karissa Wityadarda. Berikut ada sedikit. Oke, terima kasih Sarah atas kesempatannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada suster, Bapak, Ibu yang sudah menyempatkan hadir di Sabtu yang cukup mendung ini kalau untuk di Kota Bandung ya. Nah, semoga semuanya yang nonton sehat. Oke. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Syifa dan juga Dias yang sudah menampilkan presentasi yang cukup baik mengenai materi yang saling berkaitan gitu. Kok bisa ini berkaitan gitu ya? Ini izin mohon maaf, slide-nya dari saya atau dari panitia ya? Mohon maaf, Ibu izin mungkin dari Ibu ya materinya karena ada kendala akses dari eh, materinya. Oke, saya send request dulu sama teman-teman. Atau enggak, saya kasih request dulu ke teman-teman sebentar ya. Oke, sambil nunggu teman-teman. Saya kasih dulu request. Sorry. Bentar ya. Oke, desain terakhir. Bentar. Izin boleh ditampilkan, maaf. Sudah. Oke, jadi sambil nunggu teman-teman panitia disiapkan. Jadi sebenarnya kenapa sih gitu materi yang kali ini kita harus bersamaan gitu antara penanganan pada pasien kanker mamae, CA mamae dan juga sarkopenia gitu. Ini sebenarnya hal yang sangat menarik. Dan saat kita mempersiapkan materi, baik Syifa ataupun Dias, kami bertiga itu menemukan satu meta-analisis terbaru gitu yang terbit pada tahun 2024 mengenai sarkopenia itu sendiri pada kanker payudara. Jadi sebenarnya ini adalah tema yang cukup fresh gitu untuk digabungkan gitu ya. Nah, jadi saya sebagai dosen gitu cukup bangga sekali dengan Syifa dan juga Dias bisa pas gitu ya linear antara tema yang kita pilih dengan penelitian terbaru gitu, meta-analisis mengenai sarkopenia dan CA mamae sendiri. Dan selanjutnya gitu, kita kaitkan bagaimana peran zat gizi atau role of nutrition terhadap intervensi penanganan dari sarkopenia pada pasien dengan CA mamae. Nah, teman-teman boleh di next. Oke. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya di sini, lansia yang lagi cemberut gitu ya sambil lihat makan gitu. Secara umum, pada lansia memang akan mengalami penurunan nafsu makan. Karena memang ya sudah tidak enak lagi rasanya, taste bud-nya juga sudah tidak sama lagi seperti kita muda. Kemampuan mengunyah pun juga menurun, kemampuan menelan turun,
gigi sudah banyak yang hilang gitu ya. Sehingga nafsu makan tuh sudah tidak lagi menjadi sesemangat saat muda. Ditambah apalagi mempunyai penyakit gitu, predisposisi berupa kanker payudara. Sudah hilang mood ya, tambah lagi dengan pengobatan dan juga rasa sakit yang dialami hingga nafsu makan itu benar-benar turun, sehingga lansia ataupun juga orang misalnya prelansia yang memiliki kanker payudara akan lebih beresiko gitu terhadap terjadinya sarkopenia. Seperti itu. Next. Oke. Nah, ini adalah faktor-faktor seperti penuaan, sedentary lifestyle, kayak kita semua ya duduk lebih dari 8 jam dalam sehari. Punya penyakit kanker, ditambah lagi penyakit inflamasi lainnya, perubahan hormon, disfungsi mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organela di dalam sel tubuh kita yang menciptakan energi. Nah, ketika disfungsi, energinya akan keganggu. Habis itu ada faktor-faktor genetik lainnya, seperti yang Kakak Syifa sudah sampaikan, ada BRCA1 dan BRCA2 yang teraktivasi pada kanker payudara, sehingga akhirnya mengganggu, mutasinya akan mengganggu dari kanker payudara itu sendiri. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya sarkopenia pada populasi yang beresiko tadi. Dari otot yang sehat gitu ya, otot yang seratnya baik gitu, akhirnya mengalami atrofi atau penyusutan, sarkopenia ya. Ini loss of muscle mass, massa ototnya turun atau juga berkurang, loss of muscle strength, kekuatannya juga berkurang, dan impairment atau gangguan mobilitas. Hal tersebut jika terjadi terutama pada lansia akan menyebabkan gangguan beraktivitas sehari-hari, susah bangun tidur, susah beraktivitas sendiri, ke WC harus dibantu, segala macam harus ada caretaker-nya. Nah, habis itu ada physical disability juga. Kemampuannya akan berkurang, pergerakannya akan semakin berkurang, meningkatkan morbiditas, angka kesakitannya, dan juga peningkatan mortalitas. Jadi peningkatan kematiannya juga akibat adanya tadi penyakit-penyakit ditambah dengan sarkopenia. Next lagi. Oke. Nah, faktor-faktor yang multifaktor tadi gitu ya akan menyebabkan terjadinya kehilangan otot pada pasien kanker. Kalau kita lihat di sini ya, selain proses penuaan atau degeneratif ataupun aging gitu ya, ada genetic predisposisi, komorbiditas, juga penurunan aktivitas fisik gitu ya, penurunan gangguan hormon juga, dan juga adanya tumor nih. Kalau kita tumor, teman-teman, kalau kita lihat punya kanker ataupun juga tumor, nanti ada penandanya. Penanda inflamasi kronisnya meningkat di dalam tubuh, sehingga akan terjadi peningkatan degradasi protein. Otot tersusun dari protein, maka akan terjadi peningkatan kerusakan otot itu sendiri. Nah, sintesis proteinnya juga akan turun di dalam tubuh ini. Kemampuannya kan sudah aging tadi, sudah sulit untuk membentuk otot yang baru. Nah, orangnya sendiri yang mengalami sarkopenia gitu biasanya diikuti dengan anoreksia. Tadi gangguan dari konsumsinya itu sendiri, sudah sulit untuk makan. Sehingga kalau sulit untuk makan, protein intake-nya juga akan sulit untuk makan. Seperti lingkaran yang terus-menerus terjadi. Nah, treatment seperti kemoterapi, operasi, radiasi, dan pengobatan yang sifatnya suportif, dan juga disuruh istirahat banyak gitu ya, karena sudah habis kemoterapi, habis radiasi disuruh istirahat, maka mobilitasnya akan berkurang. Kalau mobilitas berkurang, otot tidak terlalu terpakai, maka akan terjadi penyusutan otot. Next lagi. Oke. Nah, secara hipotesis gitu ya, ternyata sarkopenia normal dialami oleh lansia. Setiap tahunnya akan terjadi penyusutan 1 kilo ototnya. Gitu. Tetapi kalau ditambah dengan adanya faktor-faktor predisposisi yang lain, seperti adanya penyakit inflamasi kronis seperti kanker, gitu ya, itu akan lebih cepat lagi kehilangan massa ototnya. Ini ada nih di penelitian yang dilakukan oleh Naso de Errico pada tahun 2024. Next lagi. Oke. Jadi apa kaitannya sarkopenia sama kanker itu sendiri? Ya. Yang pertama adalah tadi
muscle wasting from cancer cachexia. Jadi ada unintentionally atau involuntary atau ketidaksengajaan turun berat badannya. Tadi karena nafsu makannya turun ya. Dan adanya atrofi atau penyusutan massa otot. Nah, ada juga inflamasi yang sifatnya sistemik, seluruh tubuh sistemik. Nah, akan terjadi peningkatan upregulasi dari penanda inflamasi seperti interleukin 6 dan TNF-alfa. Sehingga akan mempercepat breakdown atau kerusakan otot dan menghambat pembentukan otot baru, menyebabkan sarkopenia. Treatment seperti kemoterapi sekali lagi dan juga obat-obatan yang lain gitu ya akan mempercepat terjadi hal tersebut. Terus gimana dong? Kita nggak harus kemo aja, salah seperti itu juga ya, nggak boleh. Kita tetap harus melakukan pengobatan. Nutrition support itu support berarti hanya membantu, bukan menjadi first lining dari pengobatan kanker dan pencegahan sarkopenia. Ingat ya, jadi kita itu mensupport, supporting. Maka jika mensupport berarti bukan first lining gitu ya, tetapi kita membantu untuk menghambat terjadinya percepatan sarkopenia pada kanker payudara. Nah, yang kedua adalah bagaimana impact sarkopenia terhadap kanker. Jika kita sebagai ahli gizi tidak memberikan nutrition intervention yang tepat, maka gitu ya, orang-orang tersebut akan lebih mudah mengalami sarkopenia. Ketika sudah terkena sarkopenia, pasien dengan CA-MAME akan lebih beresiko lower toleransi terhadap kemoterapinya menjadi turun, terhadap treatmentnya juga turun. Dan juga akan berdampak terhadap prognosis dari kansernya itu sendiri. Tadi Kak Syifa udah sampaikan, sebenarnya orang-orang dengan sarkopenia ya yang pada kanker payudara itu akan memperburuk prognosisnya gitu. Sebanyak tadi 33% atau 26% gitu ya. Nah, itu terjadi karena sarkopenia. Jadi ahli gizi perannya penting di sini menjaga untuk kehilangan massa otot lebih lanjut sehingga prognosis pengobatannya yang diberikan oleh dokternya tidak menjadi buruk untuk pasien tersebut gitu. Nah, pasien kanker yang mengalami sarkopenia juga akan lebih beresiko mengalami komplikasi dan mortalitas. Jadi lebih gampang untuk meninggalnya gitu. Dan juga akan mengalami defisiensi nutrisi. Dan jika mengalami defisiensi nutrisi, maka akan lebih gampang terkena infeksi sekunder selain penyakit yang utamanya. Next lagi. Oke. Nah, mekanisme biologinya dan juga jalur pathway yang saling berhubungannya adalah yang pertama adalah perubahan hormon. Jadi saat terjadinya kanker dan juga sarkopenia itu ada misalnya terjadi penurunan hormon-hormon androgen, terutama untuk testosteron ya, dan juga kalau di perempuan ada estrogen dan juga progesteron. Itu akan turun muscle mass kitanya gitu. Dan mitokondrial dysfunction. Kanker dan juga sarkopenia itu sangat terkait dengan disfungsi dari mitokondria. Kenapa? Karena kalau teman-teman di sini mungkin ada sebagian yang sudah mempelajari tentang pathway apoptosis, maka akan nyambung sama mTOR pathway. Nah, selanjutnya ada peningkatan dari resistensi insulin. Gitu. Inflamasi kronis dan kehilangan massa otot dapat berkontribusi terhadap terjadinya resistensi insulin, sehingga akan mempercepat terjadinya muscle breakdown atau kerusakan otot dan terkait erat dengan progresi dari kankernya itu sendiri. Dan resiko sarkopenia merupakan prediktor untuk prognosis dari kanker itu sendiri. Ya, jadi bisa menjadi salah satu pertanda bahwa prognosis dari kansernya itu buruk untuk pasien-pasien kanker yang mengalami sarkopenia. Next lagi. Oke. Nah, intervensi sarkopenia dan pasien-pasien kanker, pada pasien kanker gitu, yang pertama adalah sebagai ahli gizi, kita memberikan support nutrisi yang baik, seperti adequate protein intake atau intake protein yang baik. Yang kedua, kita hitung dengan baik kalori intake-nya, protein intake-nya, fat intake-nya, karbohidrat intake-nya untuk mengurangi terjadinya muscle wasting atau atrofi dari otot itu sendiri. Yang kedua adalah exercise and resistance training. Jadi olahraga dan olahraga jenis PRT tadi yang sudah disampaikan dengan Kak Dias, resistance training
yang dibantu oleh fisioterapinya, ataupun juga dengan coachnya, ataupun dengan dokter rehab mediknya, disusun dengan baik antara nutrisi dan pola olahraganya yang baik, atau teman-teman yang peminatannya gizi olahraga di sini bisa juga menjadi coach nantinya gitu ya, itu menyusun pola olahraga yang baik, terutama yang bisa diikuti oleh lansia yang memiliki kanker itu sendiri dan mencegah terjadinya sarkopenia. Lalu ada pengobatan farmakologi. Nanti itu secara khusus aja dibahasnya sama dokter ya. Kalau secara saya cuma ngasih tahu nih kalau ada seperti anti-inflamatori, obat-obat anti-inflamatori, ada agen anabolik, myostatin inhibitor gitu ya. Dan itu semua harus diberikan oleh dokter, itu bisa membantu dalam pencegahan sarkopenia pada pasien-pasien kanker. Next lagi. Oke. Nah, tadi ya, dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh kakak dia, sebenarnya ini nggak perlu lagi, kita harus memperhatikan muscle strength-nya, kualitasnya, dan kuantitas ototnya, serta physical performance. Ketika teman-teman mendapatkan klien gitu, ataupun juga pasien dengan penyakit inflamasi kronis, salah satunya kanker, lalu memiliki ciri-ciri penurunan berat badan tanpa disadari, lalu menjadi lemah dalam beraktivitas, kualitas ototnya kalian cek juga kurang menurun gitu ya. Lalu kuantitasnya diukur menggunakan bioimpedans gitu untuk laki-laki di bawah 7 kg per meter kuadrat, untuk perempuan di bawah 5,7 atau 6 per kilogram per meter kuadrat gitu ya. Itu sudah beresiko mengalami sarkopenia, ada korelasi positif. Maka kita harus sampaikan, berkoordinasi dengan tenaga medisnya bahwa ini ada loh potensi atau memang sudah mengalami sarkopenia, tolong diakses ulang sehingga kalian juga memberikan intervensi nutrisinya menjadi lebih tepat gitu. Lalu ada physical performance. Teman-teman bisa nanti misalnya sampaikan gitu, Pak bisa cek kemampuan fisiknya seperti jalan 4 menit, 6 minute walking test atau 4 minute walking test, bisa juga short physical performance battery-nya dicek, terus abis itu jalan duduk ya, dan juga duduk berdiri untuk di kursi. Nah, itu kita nggak harus lakukan sebagai ahli gizi. Teman-teman dari fisioterapis, teman-teman dari kedokteran yang mungkin akan mengecek, tapi teman-teman harus tahu sebagai ahli gizi, ini loh indikatornya. Teman-teman juga harus aware saat membaca rekam medisnya. Seperti itu. Next lagi. Tapi beda ya, kalau teman-teman di gizi olahraga harus tahu cara performingnya. Karena teman-teman mungkin akan membantu kebugaran dari pasien-pasien tersebut. Nah, selanjutnya ada BIA. Kalau di sini pernah pakai mungkin atau belum pernah pakai, nah BIA adalah bioimpedance gitu ya. Nah, itu bisa kita cek tadi nih. Kita cek skeletal muscle index-nya atau SMI-nya. Untuk perempuan tadi di bawah 6,75 atau 6, rentangnya bervariasi ya tergantung alatnya. Nah, untuk laki-laki di bawah dari 10,75. Nah, untuk scalp circumference atau betis itu di bawah 31. Kalau kita nggak punya BIA, ya bisa pakai calf gitu. Resiko nih, lansia nih, kita cek aja calf-nya gitu. Apa betisnya di bawah 31, resiko nih sarkopenia. Ada lagi penurunan nafsu makan, penurunan berat badan secara tidak disengaja selama Monef ini terakhir 2 minggu pertemuan atau 1 bulan pertemuan dengan kita setelah dia melakukan kemoterapi ataupun juga pengobatan kanker lainnya. Nah, kita harus langsung aware gitu. Next lagi. Oke. Lalu bagaimana intervensi nutrisinya untuk mencegah terjadinya sarkopenia pada pasien kanker? Yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Kakak Dias, protein intake-nya 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. High quality protein source, harus yang high kualitas gitu. Nah, jangan cuma berfokus kepada protein hewani. Diingat juga bahwa pasien-pasien kanker membutuhkan banyak flavonoid, maka harus dari support ada dari plant based seperti soy gitu ya, legume, quinoa gitu. Yang kaya akan asam amino esensial lainnya. Ada juga protein yang kaya akan branched chain amino acid. Salah satunya mungkin yang leucin gitu ya. Itu bagus untuk memperbaiki gitu sintesis dari protein. Next lagi. Oke. Nah, intervensi yang kedua adalah mencukupkan kebutuhan kalorinya atau kalori adequacy-nya itu cukup.
gitu. Kita hitung dengan baik gitu. Kita screening dengan baik dengan MNA, dengan SEGA, atau kita lakukan screening untuk lansia lainnya. Sehingga lalu kita tentukan aktivitas fisiknya seperti apa. Jangan sampai udah meningkat metabolismenya akibat terjadinya kanker, lalu kita kasih restriksi gitu terhadap kalorinya. Kita harus cukupkan energinya. Next lagi. Ya, yang ketiga ada asam lemak gitu ya. Nah, asam lemak seperti omega 3 gitu ya, didapat dari suplemen ataupun juga makanan. Tapi selalu lagi saya tekankan bahwa yang lebih penting adalah mendapatkan dari sumber makanan dibandingkan berfokus hanya kepada suplementasi saja. Karena ada backward effect atau efek yang negatif pada sebagian kelompok. Jadi penelitian saat ini itu conflicting hasilnya, antara bagus atau tidak bagus. Gitu. Tapi make sense kalau misalnya makanan itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia tercampur dengan nutrisi lainnya, bukan single compound. Jadi bisa saling melengkapi keterserapannya, dan juga kalau tidak terserap terlalu sempurna, nggak apa-apa gitu. Kita bisa menambahkan lagi dari sumber yang lainnya. Tapi kalau memang kesulitan untuk menelan, kesulitan untuk makan, ya suplementasi juga bisa disarankan. Jadi mengkomunikasikan kondisi pasien dan juga keadaan pasien dengan intervensi yang sesungguhnya itu jauh lebih baik dibandingkan kita hanya berfokus kepada satu problem masalah saja. Next lagi. Oke. Support atau bantuan dari zat gizi mikro seperti vitamin D, antioksidan, vitamin C dan juga E serta vitamin B baik sekali nih dalam membantu untuk pencegahan sarkopenia gitu. Nah, tetapi ingat sekali lagi ada beberapa riset ya bahwa pemberian vitamin C dan juga E gitu akan meningkatkan perdarahan gitu pada pasien kanker. Jadi kita harus lihat dulu stage of intervention, nutrition intervention itu adalah sebelum kemoterapi, di saat kemoterapi atau sesudah kemoterapi. Mana sih lining yang kita mau masukkan? Yang pentingnya untuk kondisi setiap pasiennya pasti akan berbeda. Seperti itu. Next lagi. Oke, yang kelima adalah suplementasi asam amino. Tadi ya, ada beberapa asam amino yang esensial gitu, seperti suplementasi BCAA gitu, atau juga HMB, beta hidroksibeta metil butirat gitu, merupakan metabolit dari leusin, teman-teman, yang termasuk dari BCAA. Itu bisa meningkatkan massa otot dan juga kekuatannya ototnya pada lansia yang mengalami sarkopeni. Gitu, terutama pada pasien kanker yang juga selain sarkopeni mengalami muscle wasting. Next lagi. Oke, yang keenam adalah aktivitas fisik dan juga exercise yang baik. Jadi ada riset terbaru gitu ya, bahwa olahraga itu sangat penting dalam penanganan pencegahan terjadinya sarkopenia pada pasien kanker. BRT dan kombinasi dari nutrisi serta tadi resisten exercise itu akan membantu mempertahankan integritas dari otot pasien tersebut. Nah, ada pre-exercise nutrition, jadi misalnya sebelum berolahraga, pasien kankernya, walaupun olahraganya nggak berat ya, dan nggak langsung tiba-tiba berat, makanya penting itu untuk gradually mengadjust gitu. Kita membantu nutrisi dan juga pola latihannya itu secara bertahap gitu. Nah, sebelum berolahraga itu memasukkan protein dulu supaya tidak ada muscle breakdown setelah berolahraga. Next lagi. Nah, dan yang terpenting adalah melakukan konseling dan juga monitoring kepada seluruh healthcare provider-nya, baik kepada dokter DPJP-nya, kepada ahli gizinya, kepada fisioterapisnya, ataupun juga pelatih olahraganya, bagaimana cara mengkombinasi seluruh treatment supaya bersaling sinergis dan tidak saling memberatkan atau bersifat antagonis satu sama lain. Jadi semua treatment itu saling mendukung satu sama lain. Next lagi. Oke. Yang terakhir adalah hidrasi. Hidrasi yang baik itu sulit di-achieve sama pasien kanker. Kenapa? Karena minum air putih itu terasa pahit, seperti minum metal. Gitu. Dan cara menanganinya adalah dengan cara tadi aktivitas fisiknya ditambah sedikit, tapi bukan berlebihan ya, ditambah saja. Jadi yang tadinya mobilitasnya hanya tertidur, berarti bisa misalnya dengan home visit, fisioterapis, atau
di rumahnya dilatih anaknya, digerakkan kakinya, ototnya, atau kalau baru bisa duduk ya, kita bantu dengan resisten band gitu. Harus bergerak. Nah, ketika bergerak dia akan ada rasa haus dan untuk mencegah rasa pahitnya muncul, itu bisa menggunakan air hangat ataupun juga air dingin gitu. Tergantung dari kemampuan pasiennya. Air hangat ataupun dingin, perubahan suhu itu akan membantu mengurangi rasa pahit dari mulut kita ketika kita meminum air putih. Next lagi. Oke. Nah, diagnosa gizi dan intervensinya nih, apa yang paling penting ya? Yang umum sih ya, karena memang terjadinya penurunan nafsu makan, maka intake domain domain intake adalah yang paling utama nih. Pertama, biasanya inadequate protein energy intake, dia energinya dan juga proteinnya. Gitu. Problemnya asupan energi dan proteinnya tidak memadai sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan massa otot. Etiologinya total asupan kalori dan proteinnya di bawah rekomendasi yang dibutuhkan. Gitu. Tidak tadi nggak cukup, nggak sampai 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Simptomnya calf circumference-nya mungkin di bawah 31 atau tadi skeletal muscle-nya untuk laki-laki di bawah 10,6, untuk perempuan di bawah 6 gitu. Dan intervensinya bagaimana caranya? Peningkatan tadi asupan proteinnya dengan kalori, penambahan kalori dan juga sumber protein yang baik gitu seperti daging, ikan, telur gitu. Ataupun kalau yang tidak punya nggak punya intoleransi laktosa, boleh menambahkan dari sumber dairy atau susu-susuan. Dan jangan lupa zat gizi mikronya seperti vitamin C, zat besi, zinc, magnesium, dan juga omega 3 ada pada menu makan yang kita formulasikan untuk pasien-pasien kanker. Dan jangan lupa juga untuk dilakukan monitoring dan evaluasi seperti berat badannya, calf circumference-nya, dia skeletal muscle-nya, tanda-tanda tekanan darah, odema, kemampuan menelan dan mengunyah, serta kita recall dietary dari high proteinnya dan juga sumber akan kaya yang akan antioksidan dan juga dari plant based dan natural source. Gitu. Next lagi. Oke, ini adalah contoh tabel gitu ya penelitian bahwa untuk mengintervensi pasien dengan intervensi gizi untuk pasien sarkopenia, gitu yang pertama meningkatkan tadi asupan energi gitu ya dengan asam amino esensial EAAS dan juga BCAA gitu. Food supplementnya ada leucin, beta hidroksil beta metil butirat HMB, ada vitamin C, D, E dan natural fried. Jadi suplemen-suplemen dari sumber natural seperti plant polyphenol. Tadi juga sudah dibahas oleh Kak Syifa bagaimana polyphenols itu baik untuk membantu tubuh yang terkena penyakit inflamasi kronis seperti sebagai antioksidan, sebagai antiinflamatori dan juga protection, perlindungan terhadap kerusakan otot itu sendiri. Next lagi. Oke, nah sumbernya untuk asam amino yang bersifat proteogenik atau membantu membangun otot itu ada yang dibintangin nih teman-teman. Ada isoleucin, leucin, dan juga valin. Ini adalah BCAA, branched chain amino acid. Dan juga ada asam amino semi esensial seperti arginin gitu ya, yang juga terlibat nih dalam pembentukan massa otot dan juga menjadi penanda metabolit ketika terjadi kerusakan pada otot. Next lagi. Oke, nah sumbernya dari mana? Teman-teman juga bisa lihat di sini ketika kita mau isoleucin itu ada di soybean gitu ya atau kacang kedelai, ada lentil, ada cashew, kacang-kacang mete ya, ada oats, terus ada leucin, ada dari kacang tanah, ada soybeans, ada lentil, ada chickpeas, ini kacang-kacangan dari leucin, ada valin gitu ya, kacang lagi, lentil, soybean, tapi ini adalah plant base-nya. Jadi utamakan plant base-nya tapi juga tetap masukkan gitu ya. Telur masukkan, telurnya yang bebas salmonella. Kenapa? Karena kanker resiko gitu mengalami penyakit infeksi. Terus ada lagi nih daging. Nah, daging merah ya untuk yang terjadi peningkatan protein metilasi maka daging merah dihilangkan saja. Kita bisa pakai tadi sumber plant base-nya gitu. Nah, terus ada ayam dan juga ikan. Next lagi. Oke. Jadi bagaimana caranya memberikan asam amino tadi esensial kepada pasien sarkopenia dengan pasien kanker payudara ataupun kanker lainnya dengan sarkopenia? Yang pertama memberikan oral suplemen. Sebenarnya yang pertama dari makanan ya, tapi kalau nggak bisa dari makanan ditambah dengan suplemen oral. Gitu. Bisa bentuk powder, tablet, tapi utamakan makanan utama.
Itu protein rich food ya kalau yang masih bisa makan, dan suplemen yang tadi ada lisinnya, lisin dan juga valinnya. Next lagi. Next, boleh di next. Oke. Nah, kalau yang sudah mulai kesulitan untuk menggunakan oralnya secara langsung, bisa menggunakan enteral nutrition. Ada formula-formula yang kaya akan asam amino esensial. Gitu. Salah satunya keluarannya Nestle, tapi juga ada produk lainnya. Gitu ya. Saya nggak mempromosikan satu produk tertentu, hanya membantu saja menyampaikan ya. Ada juga Peptisol kalau tadi Kak Dia sudah sampaikan. Tuh, next lagi. Oke, nah ada juga parenteral nutrition atau intravenous feeding. Nah, total parenteral nutrition itu diberikan biasanya oleh dokter, sorry. Nah, jadi kita hanya harus mengetahuinya saja. Tapi bisa menghitung nggak? Ya bisa. Pada nanti saat profesi ya, Ardi nanti akan ada mungkin cara menghitungnya. Nah, untuk amino acid liquid blends juga bisa dilakukan suplementasi hydrolyzed protein ya, protein-protein terhidrolasi. Tadi seperti ada contohnya kalau di Indonesia ada Peptisol. Nah, ada juga mengkombinasikan caranya dengan karbohidrat. Kenapa sih harus dikombinasikan proteinnya dengan karbohidrat? Nggak bisa proteinnya aja gitu. Tentu saja karena sumber energi utama adalah dari karbohidrat. Dan ketika kita mendeliver atau memasukkan protein dengan tambahan karbohidrat, karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita akan membuat rilis dari insulin atau hormon insulin. Nah, hormon insulin itu akan membantu memasukkan glikogen ke dalam otot, dan juga asam amino yang tadi ikut terlibat masuk ke dalam ototnya. Nah, ketika proteinnya masuk bersama dengan glikogen, maka akan lebih cepat lagi membentuk sintesis protein yang baru. Walaupun pada lansia tetap tidak akan secepat ketika kita masih muda. Makanya investasi yang baik adalah mencegahnya itu semua terjadi. Ketika masih muda, maka lakukanlah resistance training, gitu ya, dan cukupkanlah protein kalian. Sehingga ketika amit-amitnya kena penyakit saat tua, gitu kan, punya banyak cadangan ototnya, gitu. Jangan sampai ya sakit. Habis itu ada juga omega 3 dan juga tadi konseling dan monitoring. Next lagi. Nah, ini adalah pathway-nya. Agak pusing sedikit ya kalau teman-teman, tapi di sini penting sebenarnya pathway-nya apa. Yang pertama gitu ya, kita harus lihat misalnya dalam kondisi orang yang memiliki tumor, teman-teman. Saya gambar sedikit ya. Mana ya gambarnya? Ini, oke. Oke, kita pakai hijau. Oke. Ini ya, ketika kita ada tumor di sini ya, akan ada penanda inflamasi kronis seperti TNF-alfa, interleukin 6, interleukin 1, sehingga akan terjadi peningkatan inflamasi gitu ya. Peningkatan juga kerusakan dari mitokondria dan lain sebagainya, sehingga otot yang normal bisa menjadi menyusut. Ketika ototnya menyusut, maka akan lebih mudah terjadinya infeksi. Nah, otot yang menyusut juga gitu ya akan menyebabkan jadinya kita tadi penanda inflamasi akan semakin banyak. Nah, selanjutnya tumor juga akan mengeluarkan penanda inflamasi lainnya yang akan merusak mitokondria. Ketika rusaknya mitokondria, maka jalur apoptosis atau kematian sel itu akan semakin mempercepat dirinya. Sel-sel yang sehat yang malah mati, sel kankernya yang nggak mati. Dan bagaimana cara mencegahnya? Tadi suplementasi asam amino dan juga physical exercise. Ketika physical exercise, dia akan membantu meregenerasi dari IGF-1 untuk sel-sel yang sehat gitu. Sehingga otot, kekuatan otot dan juga massa ototnya akan tetap dipertahankan. Dan asam amino BCAA serta asam amino esensial lainnya itu membantu mempertahankan jalur mTOR pathway tadi. Gitu, sehingga kerusakan sel akibat adanya kanker itu berkurang. Tapi yang kankernya itu sendiri gimana? Nah, kankernya itu sendiri gitu. Di treatment dengan cara pengobatan gitu. Kita mencegah sel-sel sehatnya yang rusak akibat pengobatan dari tumor itu sendiri ataupun kanker itu sendiri. Next lagi. Oke, nah ini adalah contoh menunya. Teman-teman bisa screen capture aja. Kita incorporate gitu, memasukkan gitu ya sumber-sumber yang tadi ada fenolnya gitu, sumber-sumber dari polifenolnya, sorry, dan juga sumber-sumber dari protein yang mudah terserap gitu ke dalam menu makanannya dalam sehari-hari. Juga memberikan asupan makanan yang juga seimbang sesuai dengan kebutuhan energinya
gitu. Kenapa sih di sini ada apa? Nutrisi komersial gitu. Nah, ini tadi kenapa? Karena kesulitan pada pasien-pasien kanker itu adalah nafsu makannya. Jadi ketika mereka udah nggak bisa porsinya banyak, maka kita memberikan liquid energy atau energi yang dan sumber protein yang dari cairan gitu. Next lagi, tapi nggak harus satu merek tertentu ya, teman-teman bisa memformulasikannya sendiri. Pada untuk makan malam gitu ya, ada sop tempe, daun kelor dengan lontong dan juga peptisol. Nah, tempe kan dari soybean juga ya, merupakan ada probiotiknya juga. Daun kelor itu kaya akan antioksidan dan juga zat besi. Nah, itu kan membantu dalam proses mencegah terjadinya inflamasi berkelanjutan pada pasien kanker. Dan makan malamnya gitu misalnya pisang dan juga almond gitu. Tadi kacang-kacangan kayak juga akan BCAA. BCAA dari sumber tumbuh-tumbuhan. Next lagi. Oke, jadi nutrition facts-nya itu energinya berkisar antara 1.700 sampai dengan 1.900. Tadi menu yang tadi, banyak banget gitu ya. Nggak apa-apa banyak banget, karena memang pada sarkopenia kita perlu menambahkan energi. Tapi tidak semua ya pasien perlu penambahan energi secara berlebihan gitu. Tapi kita harus hitung dan gradually diberikannya secara bertahap. Ada transisi gitu. Ada protein 85 gram, lemak 60 gram, karbohidrat 150-180 gram, dan seratnya 35 gram. Jadi kebutuhan serat terpenuhi, kebutuhan flavonoid terpenuhi, kebutuhan antioksidan terpenuhi, kebutuhan protein terpenuhi 1-1,5 gram per kilogram berat badan, dan karbohidratnya sekitar 60-65%, kecuali punya penyakit lainnya. Next lagi. Nah, tidak lupa gitu ya bahwa ada intervensi yang sifatnya exercise. Yang pertama ada resistance training gitu ya, diikutin bisa nanti teman-teman boleh minta aja PowerPoint-nya sama panitia gitu ya, 2-3 kali per minggu. Endurance training juga ya, ketahanan fisik pada lansia juga diuji. Boleh jalan kaki saja, yang ringan boleh dalam rumah, jalan di tempat, jalan di treadmill, banyak cara ya. Harus kalau keluar harus ada pendamping. Ada anaerobic training 2-3 kali juga seminggu, ada balance training, training yang sifatnya di balance ya antara anaerobik dan juga aerobik. Ada flexibility ya, muscle plasticity-nya juga dilatih. Ada functional training, misalnya dia kebutuhan lansianya seperti apa, kesulitannya pergerakannya seperti apa. Nah, itu harus diatur secara personal. Teman-teman bisa ikut melakukan kepelatihan fisik, ada Lancor ya. Ada juga dari ISNA, ada juga yang misalnya mau ikut permiki atau misalnya ya sudah langsung saja dikonsultasikan kepada nakes yang lain. Kita nggak harus selalu mengambil semua pekerjaan sendiri gitu ya. Next lagi. Oke, berikut adalah referensinya. Seperti itu gitu ya, adalah rangkuman dari bagaimana, kenapa sih tema kita bertiga ini disatukan gitu. Tema dari kanker payudara dan sarkopenia. Tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Kak Syifa mengenai apa itu kanker payudara, bagaimana antioksidan dapat membantu dalam penanganan dan juga intervensi saat pasien sudah mengalami kanker payudara. Lalu Kakak Dias yang menjelaskan lebih detail dari mulai screening SARS-CF-nya, juga bagaimana cara men-screeningnya, lalu bagaimana penanganannya, lalu penanganan nutrisinya, dan saya bagaimana menginkorporasikan bagaimana kanker payudara tadi pada pasien-pasien yang juga mengalami sarkopenia pada kanker payudara, seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin saya kembalikan kepada MC. Oke, baik Ibu Kaisa, terima kasih atas pemaparan materinya untuk hari ini. Nah, semoga untuk kakak dan teman-teman, pemaparan pemateri hari ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Nah, untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab, di mana yang memandu sesi tanya-jawab ini saya serahkan kepada Ibu Karisa untuk menjadi moderator. Oke, izin. Terima kasih Kakak Sarah. Oke, saya pingin bantuannya. Tetap ya ada stay di sini, Kakak Dias dan juga Kakak Syifa. Oke, kita akan tunggu pertanyaan. Oke, ada langsung pertanyaan kepada Kakak Dias katanya. Oke, yang pertama, kenapa nih Kak Dias dan Kak Syifa sebelumnya perkenalkan saya Tirza katanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana hubungan antara konsumsi jangka panjang makanan kaya antioksidan
dengan perubahan aliran metabolit prooksidan dan antioksidan dalam plasma. Dan bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi risiko kanker dan sarkopenia pada tingkat jaringan spesifik katanya. Oke, mohon dibantu dijawab kakak-kakaknya. Gimana nih katanya keterkaitan gitu antara sarkopenia sama kanker. Terus tadi antioksidan tuh bagaimana sih caranya mencegah gitu terjadinya sarkopenia pada pasien kanker, terutama pada pasien kanker payudara. Coba boleh dibantu mungkin dijawab oleh Syifa mungkin dulu terlebih dahulu tentang antioksidannya lalu dibantu dengan Dias mengenai penanganan dari sarkopenianya sendiri. Silahkan. Masih di mute, Kakak Siva masih di mute, boleh dinyalakan saja. Kakak Dias juga boleh nyalakan saja mic-nya, biar kita nggak perlu saling tunggu. Oke, silahkan Syifa. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana hubungan antara konsumsi jangka panjang makanan kaya antioksidan dengan perubahan aliran metabolit peroksidan dan antioksidan dalam plasma, dan bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi risiko kanker dan sarkopenia pada tingkat jaringan spesifik. Iya, gimana tuh Kakak Syifa katanya? Sebentar, Bu. Oke. Oke, sambil nunggu Syifa, sedikit ya mungkin ya saya tambahkan gitu, bahwa pada konsumsi jangka panjang gitu, apa sih konsumsi jangka panjang antioksidan gitu benefitnya untuk tubuh kita? Tentu saja seiring bertambahnya usia, teman-teman ada grafik di mana ketika kita bertambah usianya, terutama setelah 30 tahun, akan terjadi penurunan kadar antioksidan di dalam tubuh kita secara signifikan. Kenapa? Karena saat kita melakukan metabolisme di dalam tubuh kita dari makanan, dari kehidupan kita sehari-hari mempertahankan fungsi fisiologis, itu akan terjadi adanya penambahan metabolit ROS di dalam tubuh kita. Nah, ROS tadi jika ditumpuk akan mengkonsumsi, jadi antioksidan itu akan membantu menghilangkan ROS. Nah, ketika ROS-nya makin banyak, maka antioksidannya juga akan berkurang. Nah, di atas 30 tahun, kadar antioksidan dalam tubuh kita itu akan turun secara drastis, secara perlahan-lahan turun gitu. Nah, ketika kita konsumsinya banyak antioksidannya, tapi sesuai dengan kebutuhan kita gitu, itu akan terjaga nih kadar level antioksidannya. Jadi menabunglah sebelum usia 30 tahun tadi. Nah, selanjutnya gitu, hubungan makanan antar kayak antioksidan dengan metabolit prooksidan atau juga nantinya antioksidan. Jadi prooksidan itu beda dengan antioksidan. Kalau prooksidan itu yang pro terhadap terjadinya peningkatan ROS seperti makanan manis misalnya. Gitu ya. Tapi kalau antioksidan itu yang mengkonter itu semua, seperti glutathione, itu antioksidan utama di tubuh kita. Dapatnya dari mana? Dari sumber-sumber yang kaya akan zat warna dan makanan seperti antosianin, misalnya beta karoten gitu. Nah, terus abis itu vitamin C di dalam tubuh kita. Antioksidan itu menjaga gitu terjadinya reaksi yang berlebihan, ROS yang berlebihan yang merusak gitu keseimbangan redoks di tubuh kita. Nah, dalam jangka panjang konsumsi antioksidan itu akan mengurangi resiko stres oksidatif. Nah, orang dengan kanker sendiri itu ROS-nya sudah tinggi. Tadi penanda inflamasi kronis seperti interleukin 6, interleukin 1 dan TNF alfanya itu tinggi Batirza. Sehingga dia kalau dengan antioksidan dia mengkonter itu semua. Pathway yang ada di saya itu tadi itu sebenarnya menjawab bagaimana antioksidan itu dapat melindungi. Nah, dari terjadinya kerusakan sel-sel yang masih sehat. Sedangkan untuk yang sel tumornya dia membutuhkan ROS sebenarnya untuk dihancurkan. Gitu. Makanya pada terapi kemoterapi itu kita hancurkan seluruh selnya, dia nggak pilih-pilih, nggak target sel. Tapi kalau untuk radioaktif, tag radioaktif, mungkin tadi Siva sempat sampaikan tentang tag radioaktif, itu kita tag spesifik selnya. Jadi sel yang lain nggak ikut kerusak. Gitu. Maka suplementasi antioksidan bagus masuk itu suplementasi. Tapi kalau untuk yang seluruhnya dirusak gitu, yang gimana caranya? Ya kalau seluruhnya dirusak,
maka kita harus jangan juga menghambat dengan suplementasi antioksidan terlalu tinggi, itu akan menghambat. Tadi ada efek backward kalau suplementasi, menghambat dari terapinya kanker itu sendiri. Kalau dihambat terapinya nanti nggak bagus. Nah, caranya gimana? Dari sumber makanan gitu yang baik untuk kesehatan. Ada yang mau ditambahkan dari Syifa? Mungkin kan Syifa lebih membahas lebih detail. Seperti yang dijelaskan kemarin saat kita lagi ngobrol di atas. Syifa. Oke, mungkin dari konsumsi jangka panjang kayak antioksidan ini, sebelumnya tadi dijelasin juga ya, kan berpotensi menyeimbangkan kadar metabolit prooksidan dan antioksidan dalam plasma. Nah, ini tuh berdampak positif pada penurunan risiko kanker payudara dan sarkopenia ini, seperti yang sudah tadi saya bicarakan ya, yang mengenai dengan menurunkannya stres oksidatif dan peradangan. Nah, antioksidan ini karena membantu menurunkan stres oksidatif dapat juga membantu melindungi DNA dari kerusakan dan juga menjaga kesehatan otot, terutama buat lansia yang mungkin ototnya sudah ini ya tidak baik lagi seperti saat mudanya gitu. Terus manfaatnya juga ini tuh penting, menekankan pola makan yang kayak antioksidan ini merupakan strategi untuk pencegahan penyakit kronis dan degeneratif ini. Mungkin segitu ya, Bu. Ya, oke ya. Gimana, sudah terjawab belum Kak Tirza? Dari dia sendiri mungkin ada Boleh yang Bu, ditambahkan? mau menambahkan sedikit mungkin ya Bu. Kalau misalkan untuk menyangkut pautkan kepada sarkopenia, mungkin kalau misalkan untuk konsumsi jangka panjang makanan yang kayak antioksidan, mungkin dapat menurunkan stres oksidatif juga dengan meningkatkannya kadar antioksidan dan mengurangi metabolit prooksidan dalam plasma. Juga dapat membantu melindungi dari kerusakan DNA dan peradangan. Mungkin di sarkopenia itu sendiri, yang tadi saya sudah jelaskan, di antioksidan membantu mencegah kerusakan otot akibat stres oksidatif yang dapat memperlambat kehilangan massa otot seiringnya usia. Nah, pada konsumsi antioksidan juga yang berlebihan, terutama melalui suplemen juga bisa mengganggu keseimbangan tubuh dan berisiko juga memperburuk beberapa kondisi termasuknya kanker. Apa ya segitu. Oke, Kakak Dian. Semoga terjawab ya, Kakak Tirza. Mbak Tirza, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik karena mungkin agak komplikasi gitu ya. Sebenarnya ada risetnya sendiri, teman-teman. Jadi di terbaru nih ya, di tahun 2024 ini ada judulnya Sarcopenia in Breast Cancer Patient, a Systematic Review and Meta-Analysis yang dilakukan oleh Michaela Roberto dan Giacomo Barkesi, sorry susah namanya ya, dan lain-lain gitu, teman-teman boleh dibaca, ini dikeluarinnya oleh MDPI. Di PubMed bisa diakses. Oke. Nah, yang kedua ada pertanyaan nih dari Regina Valendia. Katanya, bagaimana pengaruh kombinasi pengobatan untuk kanker payudara seperti kemoterapi, radioterapi, dan terapi hormonal yang berdampak terhadap perkembangan sarkopenia pada pasien lansia yang terkena kanker payudara? Dan apakah ada urutan atau tahapan pengobatan yang lebih optimal selain mengkonsumsi makanan kaya akan vitamin, protein, konsumsi antioksidan, memperhatikan lifestyle, aktivitas fisik untuk minimalkan resiko kanker payudara dengan sarkopenia pada lansia? Oke, panjang ya pertanyaannya. Oke, kalau misalnya ada enggak gitu ya tahapannya gitu. Tahapannya tentu saja aduh sorry, ditentukan gitu. Pengobatan itu ditentukan bukan oleh tenaga gizi, teman-teman. Sorry ya, tersedak sama. Oke. Pengobatan itu ditentukan oleh tenaga medis, teman-teman, dari dokternya. Nah, kita sebagai ahli gizi, lihat tahapannya di mana. Ketika dia belum mendapatkan kemoterapi, lalu simptom seperti apa yang dia hadapi. Misalnya, dia kesulitan menelan. Kalau kesulitan menelan, berarti kita sebagai tenaga gizi, tekniknya adalah memberikan perubahan tekstur makanan, semampu apa dia menelannya. Penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makannya disebabkan oleh apa gitu, teman-teman. Nah,
Kalau misalnya penurunan nafsu makannya karena rasa yang berubah, maka kita memberikan intervensi berupa teknik pemasakan. Misalnya kita menyampaikan ada teknik-teknik pemasakan yang baik seperti apa. Kalau misalnya sudah masuk, boleh dimatikan dulu? Oke. Kalau sudah masuk ke kemoterapi, maka kemoterapi yang seperti apa? Kemoterapi yang sifatnya misalnya ke seluruh untuk membersihkan seluruh dari sel. Jadi kayak selnya semua yang sel epitelialnya ikut dimatikan gitu. Yang lining gut-nya atau yang seluruhnya. Nah, itu kita masuknya di mana gitu. Memberikan tambahan energi berupa yang apa? Dia masih bisa makan atau enggak? Kalau nggak bisa makan berarti kita harus mengkomunikasikannya dengan tenaga medis ya. Maka mungkin total parenteral atau kalau misalnya masih bisa makan tapi nggak mampu misalnya dengan oral bisa menggunakan NGT, nasogastric tube. Misalnya dengan enteral nutrition. Nah, kalau radioterapi, tag radioterapi gitu, itu kita bisa, dia masih bisa makan ya, maka kita makan yang seperti biasa, tapi menambahkan tadi protein dan juga kayak makanan yang kaya akan antioksidan. Lalu ada nggak pengobatan lain gitu ya, selain perubahan lifestyle? Ngarap apa gitu ya? Itu semua pertanyaan, justru itu adalah manajemen yang bisa kita bantu untuk mencegah terjadinya sarkopenia. Nggak ada langkah lain ya. Tadi mungkin penambahan obat yang sifatnya membantu asam amino esensial yang sifatnya suplementasi. Atau tadi ada obat-obat HMB misalnya. Nah, tapi bukan menjadi itu bisa menambah otot gitu. Dari mana fuelingnya? Ibaratnya punya mobil, tapi nggak ada sumbernya, nggak dikasih bensin gitu. Sedangkan makanan adalah bensinnya. Nah, bagaimana bisa berlangsung gitu. Dan urutan tahapan yang optimal bagaimana? Sekali lagi itu ada di tangan tenaga medis. Mana yang lebih berhak mendapatkan apa dulu gitu. Kalau intervensi gizi terstruktur dari gizinya, yang pertama asupan protein harus memadai, antioksidan dan vitamin D-nya harus tercukupi. Aktivitas fisik dilihat kesanggupan pasien dalam tahap apa. Ketika dia harus bed rest ya kita jangan antagonis dengan dokternya ya. Kita ya tunggu dulu dia recovery. Ketika dia mulai recovery, kita baru gitu membantu menggerakkan ototnya, membantu menggunakan resisten band, lalu dibantu untuk duduk tidur, tapi itu harus dilihat dulu kemampuan fisiknya seperti apa dan bukan kita yang menentukan. Itu semua plot tenaga kesehatan sudah mempunyai job desk masing-masing. Tenaga gizi nggak harus melakukan semuanya sendiri, tapi harus tahu cara menanganinya. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Cukup banyak nih pertanyaannya. Nggak apa-apa ya kita jawab sedikit-sedikit. Pelan-pelan mungkin ya panitia izin meminta tambahan waktu. Yang selanjutnya ada dari pertanyaan dari Rachel Misi katanya. Pertanyaan saya untuk Kak Syifa. Oke, directly itu Kak Syifa ya. Kalau misal pada orang yang baru mengalami gejala kanker payudara, apakah pengobatannya itu langsung operasi atau bisa melalui pengobatan-pengobatan kecil seperti terapi? Oke, izin saya menjawab ya. Kak Syifa mungkin belum relevan untuk menjawab ini semua. Nah, sorry Rahel, ini kembali lagi pertanyaan ini adalah untuk tenaga medis atau disebut dengan dokter atau juga dengan DPJP. Maka apakah bisa gitu orang yang mengalami kanker payudara itu pengobatannya nggak langsung operasi? Kita tidak bisa menentukan, bukan kita yang menentukan. Dari tahap asesmen, biopsi dan semuanya, labnya, kondisi fisiknya, maka dokternya akan menentukan apakah dia bisa dengan cara pencegahan atau dia bisa dengan cara intervensi perubahan lifestyle saja, atau dia harus melakukan tindakan-tindakan medis. Itu bukan ada di tangan kita. Gitu ya. Selanjutnya, tapi kita sebagai ahli gizi bisa membantu mencegah itu semua terjadi, teman-teman. Jadi buat orang-orang yang sudah memiliki keluarga yang mempunyai gen-gen kanker payudara seperti BRCA1 dan BRCA2, ketika premenopause, dia akan beresiko mengalami kanker payudara, minimal tumor dulu, di usia 40-50 tahun, dan ini sudah terbukti. Ada riset-risetnya. Sebelum itu semua terjadi, konsultasikanlah ke ahli gizi bagaimana menginkorporasi makanan kaya antioksidan, merubah pola makan yang kaya akan prooksidan dalam kehidupan sehari-harinya, menambah resisten training seperti yang tadi Kadia sampaikan, supaya masa ototnya tetap terjaga
Dan level antioksidan dalam tubuhnya tidak turun ketika masuk kepada tahap premenopause sehingga terjadinya pencegahan dari kanker itu sendiri. Gitu ya Rahel ya. Selanjutnya ada dari Reta katanya. Selamat siang, Ibu izin bertanya dan teman-teman sekalian. Tadi materi Ibu Karissa ada dimention tentang liquid amino acid blends. Oke, dalam konteks ditambah dengan karbohidrat. Setahu saya sel kanker itu suka dengan namanya glukosa dalam mensupport pembelahan sel mereka. Nah, itu bagaimana ya jika diimplementasikan pada pasien kanker dengan sarkopenia? Oke, sekali lagi ya. Pada tahap apa? Misalnya pasiennya sedang dalam pengobatan kemoterapi gitu ya. Nah, lalu dia di screening memiliki resiko mengalami sarkopenia. Asam amino secara elemental itu baik. Namun, ketika tadi dari makanan jauh lebih baik. Apakah makanan hanya mengandung satu single compound? Tidak. Tidak ya teman-teman. Makanan itu tidak hanya mengandung protein saja, karbohidrat saja. Tidak. Nah, ketika kita membuat liquid blends, yang misalnya dari asam amino esensial dan juga branched chain amino acid ditambah dengan karbohidrat. Karbohidrat seperti apa dulu sumbernya? Karbohidrat kompleks misalnya. Misalnya powdernya itu berasal dari karbohidrat kompleks. Misalnya dari oat, dari quinoa misalnya. Ataupun juga dari bekatul kalau yang dibuat sama Dias ya. Itu. Nah, itu sumbernya bukan glukosa. Nah, kalau kita menggunakan karbohidrat sederhana, ya tentu saja sel kanker akan menyukainya gitu. Tapi kalau menggunakan karbohidrat kompleks, ya enggak gitu. Oke, misalnya kita tetap menggunakan karbohidrat yang sifatnya masih nggak kompleks karena sudah di dalam bentuk powder ataupun blend. Nah, tinggal menambahkan apanya yang lain untuk mencegah terjadinya backwards effect terhadap pasien kanker tersebut. Nah, gunanya karbohidrat, saya kan nggak sebut karbohidrat sederhana di PPT saya. Kalau karbohidrat untuk apa? Glikogen, sekali lagi, isi dari otot adalah glikogen. Nah, otot dari proteinnya. Bagaimana untuk mencegah terjadinya atrofi? Maka ada kombinasi dari karbohidrat dan juga asam amino. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Semoga terjawab ya. Oke. Kayaknya cukup seru ya karena ada materinya ada 3. Oke. Di sini nggak maksud untuk promo apapun, tapi teman-teman dari Gizi sendiri setahun sebelumnya, tahun sebelumnya itu sudah ada formulasi salah satu asam amino yang diimplementasikan dengan karbohidrat untuk perbaikan regenerasi dari otot. Mungkin Kakak Dias bisa sedikit menjelaskan tentang produk yang diformulasikan oleh teman-teman gizi yang lolos P2MW seperti apa. Ini bisa ada nyambungnya nih sama liquid amino acid. Boleh mungkin sedikit disampaikan 2 menit mengenai produknya sebelum kita kembalikan kepada MC. Baik Ibu, terima kasih. Jadi formula yang saya dan tim buat untuk awalnya sih untuk perlombaan di P2MW, puji Tuhan juga keterima, ya, di mana produk kami itu lebih memunculkan, lebih ditinggikan di proteinnya, yang di mana produk kami itu dari multigrain, yang di mana dari biji-bijian dan beras yang ditambahkan sama spirulina dan asam amino esensial lisin. Nah, untuk dari spirulina tersendiri, mungkin dari spirulinanya mengandung antioksidan yang dimana antioksidan ini berfungsi sebagai regenerasi dan pencegahan dalam fungsi otak dan emosi. Nah, untuk yang lisin sendiri sebetulnya sebagai pencegah dari kerusakan-kerusakan otot yang dapat diperbaiki oleh lisin tersebut. Nah, dari kombinasi ini kami dan tim tersebut mempadukan agar produk kami itu lebih bisa dikonsumsi seperti 1 kali makan. Cuman kita mengunggulkan dari beberapa keunggulannya yaitu tinggi protein dan
Seratnya juga seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Kakak Dias. Jadi gitu ya, itu formulasi liquid amino acid sebenarnya. Jadi seperti sudah menjawab, ini nyambung juga ya sama ini. Kita nggak ada plan sebenarnya untuk membicarakan itu semua. Oh, ini harus disampaikan ya sama MC-nya. Oke, good ya. Jadi sekalian nih ya, menyampaikan bahwa ada produk yang diformulasikan sama teman-teman mahasiswa gizi USTB nih. Buat yang nonton di luar USTB, oke, berikutlah adalah karya dari salah satu anak-anak kami gitu. Sebenarnya di sini ada Dias, ada Agustinus Lahagu, ada Nasya juga, ada Wanda juga, dan dosennya dari Bu Misal gitu. Nah, ini bisa nih salah satunya sebagai apa ya, tambahan untuk mencegah terjadinya sarkopenia, tapi bukan sebagai penanganan utama. Sekali lagi, penanganan utama adalah yang pertama seperti pengobatan yang benar dari medisnya. Yang kedua sebagai tenaga kesehatan yang mensupport gitu ya, supporting terapi, maka nutrisinya harus adekuat, tercukupi semuanya nutrisinya dari makanan, yang utama makanan. Tapi jika tidak mampu, maka bisa menambahkan suplementasi yang tidak menggantikan makan utamanya. Seperti itu. Dan mencegah terjadinya penyakit seperti kanker dan juga efek buruknya dengan sarkopenia itu sudah harus kita lakukan sedini mungkin. Semenjak kita masih sanggup nonton webinar, gitu ya. Nah, sebelum sakit, maka dari sekarang makan harus sudah baik, harus sudah diatur. Dengan bukan berlebihan, tapi sudah mengetahui mana sumber yang mana yang baik untuk mencegah terjadinya inflamasi kronis. Sehingga saat kita nanti menua, maka penyakitnya juga dapat ditangani dengan baik gitu. Atau malah nggak kena penyakit yang berat. Ya, semoga ini semua bisa menjadi pencerahan dan merubah pola pikir semua orang. Nggak apa-apa lah, masih sehat. Nanti aja ke ahli gizinya kalau udah sakit. Jangan ya. Dari sekarang, dari masih sehat, dari masih sanggup nonton webinar. Oke, boleh di-follow katanya Enatur, P2MW. Boleh di-follow juga Nutrition Science 2023. Boleh di-follow juga Kakak Syifa. Ya, boleh di-follow juga Kakak Dias, F Dias, ada juga bisa follow juga saya, Karissa Widya, dan juga ustb.id gitu ya, kampus kita semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga hari-harinya bertambah baik dengan menonton webinar mengenai peran makanan kaya antioksidan terhadap penyakit degeneratif, terutama kanker payudara, dan juga pencegahan sarkopenia. Saya kembalikan. Terima kasih untuk lebih waktunya untuk panitia. Saya kembalikan ke MC kita, Kakak Sarah. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Karissa. Nah, untuk teman